akal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si gembul menganggap ana dengan cara ana, cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si gembul. Si gembul. Bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali. Oke, clear ya teman-teman, clear. Jadi ada kasus yang dimana Bahar Smith ini katanya menganiaya seorang penipu yang katanya menipu ratusan orang dengan mengaku-ngaku Habib. Kalau ingin memberikan pembahasan tentang habaib, jangan semua habaib dipukul rata, semua habaib bejat begitu, semua habaib seperti Bahar Smith. Tidak, saya pun begitu, makanya saya menyebut oknum Habib. Setiap video-video saya selalu menyebut oknum-oknum habaib, termasuk Bahar Smith ini oknumnya. Setelah Bahar Smith dikabarkan meninggal teman-teman oleh muhibbinnya sendiri yang pura-pura jadi haters, dugaan saya begitu. Dia sekarang marah-marah seperti ini. Entah ini video kapan saya tidak tahu. Intinya Bahar Smith memang selalu membuat sensasi di dalam setiap ceramahnya. Entah rencong, entah akan pergi ke Minahasa, Andi Rompas. Bilang sama dia, ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat ana di Wonasa, di Manado. Kalau nak orang potong-potong bala dua pada dia. Kita so sampai pada Petampa di Minahasa. Kita so sampai di Bitung, kita so sampai di Girian. Waktu kasus itu kita so sampai di sana, kita pergi sendiri ke sana. Coba suruh dia datang sendiri ke Wonasa kalau berani. Jangan cuma berani di medsos. Percuma, nggak usah banyak mulu. Aksi, bukti. pergi ke Kresek. Bang, abang, saya dari dulu nggak pernah bang bikin rusuh, bikin kacau, nggak pernah. Tapi kalau hal masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Pergi ke sana ke sini untuk apa? Untuk ribut. Sekarang ribut dengan guru gembul. Kapan ribut dengan sayanya? Sudah beberapa kali saya ajak bertemu untuk melakukan diskusi secara ilmiah tentang dalil yang Anda sampaikan. Dalil itu dari mana? Terus di kitab mana? Seperti apa bunyi aslinya? Dari Al-Quran kah atau dari hadis kah? Tentang surah Yasin itu yang Anda sampaikan, bagi siapapun yang membaca surah Yasin sekian-sekian begini akan mendapatkan puluhan ribu bidadari di surga kelak. Allah yang akan menyiapkan istananya. Barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar. Setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Setiap satu ranjang terdapat 99 kasur. Setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal. Setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berulang-ulang kali saya tentang Bahar Smith tentang pembahasan ini, untuk membahas ini, untuk meluruskan ini, untuk memberikan penjabaran kepada masyarakat, kepada umat bahwa hal tersebut memang ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis. Sampai detik ini teman-teman, sampai video ini dibuat, tak ada satupun dia berani memberikan jawaban. Katanya jenderalnya FPI. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kuat. Sampai atraksi bela diri begini
Sampai pamer-pamer muridnya silat-silat, hadapi saya dulu. Dikira saya gak punya murid. Kalau saya disuruh ngadepin murid Anda, murid saya juga siap ngadepin. Tapi yang kita bahas bukan masalah fight, bro. Nanti dikira sama netizen, Harry Plus takut tuh fight sama Bahar Smith. Yang namanya manusia, teman-teman, saya tak ada takutnya. Meskipun saya sampai dijebak dulu. Saya sampai dijebak, dikeroyok. 100 orang Harry Plus dikeroyok. Ya untung saya bisa menahan emosi, tidak melawan. Ya kalau saya melawan, minimal 1 orang yang saya bikin cedera fatal, ya saya mungkin tidak akan pulang. Akan dihabisi sama mereka. Ya begitulah mereka itu. Sebagaimana Bahar Smith, beberapa kali saya ajak bertemu, ajak dialog, tak ada satupun jawaban. Tapi kepada Guru Gembul, kepada siapa namanya, Kori, kepada siapa itu di Minahasa, datang ke sana sini teman-teman, mau ribut teman-teman. Kepada Harry Plus, tak ada satupun berani untuk dialog live secara langsung. Mungkin sudah benar ya, meninggal. Bahar Smith mungkin sudah meninggal mentalnya untuk memberikan penjelasan tentang dalil yang dia sampaikan itu. Gak perlu sampai dalil, gak perlu sampai kepada dalilnya, kepada nasab dia sendiri. Keturunan 33, keturunan 27, keturunan 28, 29, 34, 37, 38, 39, 100 kek. Saya tantang untuk memberikan penjabaran. Sejauh mana dia bisa menjelaskan nasab dia sampai kepada siapa-siapa saja di atas nasab-nasab dia itu. Keturunan 38. Ke 37 siapa, 36 siapa, 34 siapa, 33 siapa. Kan bapaknya, kata dia, 33. Kok bisa dia ke 37, 38? Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tengok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Penuh kerancuan, teman-teman. Sangat-sangat banyak kerancuan. Dan mereka sedang ketakutan kehilangan jemaah. Karena apa? Dari perkataan Bahar Smith tadi di awal, bahwa orang-orang seperti si Gembul, Guru Gembul, kenapa dia itu tidak punya logika yang bagus ketika memberikan pembahasan memukul rata semua Habib? Karena memang rata-rata kebanyakan Habib ya seperti ini. Aneh nyeleneh oknum-oknumnya. Tidaklah di satu pohon jeruk, semuanya busuk. Semuanya busuk. Jadi dipilih, yang busuk dibuang. Jadi Bahar Smith itu yang busuk. Bahar Smith itu jeruk yang busuk, buah yang busuk. Jadi dibuang baharnya sendiri, yang lain jangan. Habib yang lelang-lelang baju kos-kotang, itu bener. Habib yang menceritakan tentang rantai emas turun dari langit, man robbukah, Habib Abdul Haddad, man robbukah, Habib Ba'alwi. Habib yang mengajarkan jalan ruku-ruku, jalan rangka, cium kaki, bekas kaki dicium, kuburan-kuburan keramat palsu. Tak terhitung, Bahar. Kalau Anda mau berbicara, dipilah dan dipilih. Gak semua habaib buruk. Buktinya, banyak oknum-oknum habaib yang buruk. Tidak semua Habib seperti Habib Salim Al-Mudhor. Tidak semua Habib seperti dia. Tapi kebanyakan Habib ya seperti Anda, Bahar. Oknum-oknumnya. Teriak kata-kata kotor. Kalau Indonesia ini tidak ditolong, tidak ada Habib, hancur. Bukan cuma Indonesia yang hancur, dunia, bumi ya kalau hancurkan. Kalau sudah tidak ada yang percaya pada Habib. Banyak yang tidak percaya, kenapa bumi belum hancur? Doktrin demi doktrin, agar kalian tidak ditinggalkan jemaah. Semakin ketara kita lihat. Dan apa yang kalian lakukan?
Makin konyol oknum-oknumnya ini. Makin banyak yang konyol. Aduh, Allah, kapan Bahar? Sebelum Anda dikabarkan meninggal lagi oleh Muhyiddin Anda itu, kapan berani menjawab tantangan saya? Tetap saya tunggu. Semoga ada keberanian.